Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlimpahkan rizki dan keberkahan. Teman-teman, jumpa lagi di Kebon Lor Channel. Dan di video kali ini teman-teman, saya mau memperlihatkan ke teman-teman semuanya dan berbagi pengalaman saya tentang perawatan anggrek. Di sini saya punya anggrek Dendrobium lineale blue. Ya, saya punya 2 pot, ya, 2 rumpun. Itu umurnya sama. Saya beli barengan dan umur semaiannya juga sama. Tetapi perbedaan dari kedua plant ini sangat mencolok. Nah, yang plant pertama adalah ini. Ini sangat subur, sangat besar ya. Alhamdulillah sehat sekali untuk tanaman yang pertama ini. Bisa teman-teman lihat di sini untuk batang yang muda, ini saja sangat besar sekali batangnya, kuat dan kokoh. Bisa dilihat teman-teman dibandingkan dengan jari jempol saya aja sangat bisa dibilang 3 kali atau 4 kali lipat ya. Dan batang-batang induknya juga memang ada yang berkerut karena pernah terlewatkan untuk merawat ya. Saya tidak ada waktu untuk merawat selama beberapa bulan. Tetapi untuk batang-batang yang lainnya semuanya segar dan besar, tinggi ya, panjang-panjang seperti itu. Kemudian dia juga rajin berbunga, bisa dilihat dari bekas-bekas tangkai bunganya. Bahkan tangkai bunganya nggak cuma sampai di atas-atasnya saja, pucuknya, tetapi di tengah-tengahnya juga ada. Dan ini juga sudah mulai keluar keikinya teman-teman, walaupun keikinya belum muncul akarnya ya. Nggak tahu ini kok sudah lama sekali keikinya tapi nggak muncul-muncul akarnya. Nah teman-teman, bunga lineale blue itu seperti ini. Warnanya agak ungu-ungu muda seperti itu ya. Tetapi kalau di bunga anggrek itu ungu itu bisa dibilang blue atau biru. Ya, ukurannya memang kecil, tidak terlalu besar, tetapi dibandingkan dengan yang lineale white dia lebih besar sedikit ya. Dan ini bukan jungle ya teman-teman ya, saya rawat itu dari usia masih pra dewasa ya, sebelum dewasa itu. Kemudian ini juga hasil dari kultur jaringan, bukan dari jungle. Daun-daunnya kaku, kemudian segar ya, khas sekali. Nah, untuk pohon yang satunya atau rumpun yang satunya lagi, ini seperti ini ya teman-teman. Ini sama, ini adalah Dendrobium lineale blue. Ya, jadi ini tanamannya seperti ini kondisinya. Sangat mencolok sekali ya perbedaannya dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu sampai besar sekali, sampai harus memakai pot yang ukuran besar aja, itu tunas-tunasnya sudah mulai keluar dari pot. Sedangkan yang ini kondisinya seperti ini. Daunnya yang berdaun itu cuma satu, ada tunas satu, kemudian batang-batang yang lainnya itu kering. Anggrek yang ini, lineale blue rumpun yang ini pernah berbunga sekali atau 2 kali. Kemudian sampai sekarang hampir 1 tahun itu dia tidak pernah berbunga lagi teman-teman.
Kondisinya ya seperti dilihat ini, dia saya letakkan digantung di bawah naungan pohon kecil, jadinya nggak terlalu rimbun pohonnya ya, jadi dia masih terkena sinar matahari cukup, terus kemudian angin juga cukup, jadi secara agroklimatnya dia sudah terpenuhi ya. Nah, yang jadi pertanyaan pastinya kenapa kok tanaman yang ini seperti ini kondisinya ya, memprihatinkan, sedangkan yang satunya lagi subur sekali. Nah, hal itulah yang mau saya bagi pengalaman saya ke teman-teman semuanya. Ada hal yang mungkin kita sudah tahu kalau hal itu nggak boleh dikerjakan, tetapi tetap dikerjakan. Biasanya kita tidak ngeh kalau sebenarnya itu tuh nggak boleh. Nah, hal apakah itu? Pantengin terus ya videonya ya teman-teman ya. Teman-teman, untuk kedua anggrek saya ini ada perlakuan yang sama, hanya ada mungkin perbedaannya sedikit. Nah, perbedaan sedikit itulah yang sepertinya ya mempengaruhi pertumbuhan dari anggrek ini. Nah, teman-teman, saya memperlakukan anggrek saya itu saya merasa sama ya, semuanya saya perlakukan sama sepertinya. Misalnya aja untuk agroklimatnya, kedua tanaman ini saya merasa saya berikan sama ya untuk kecukupan sinar mataharinya, kemudian angin, kemudian media tanamnya itu juga saya sama ya. Kemudian untuk penyiraman tentu saja sama ya teman-teman. Kalau yang sini disiram, yang sana juga saya siram. Kemudian untuk pemberian pupuknya sama, itu juga sama. Saat ini saya memberikan pupuk kandang ke anggrek-anggrek saya ini. Jadi pupuknya seperti ini teman-teman. Saya memakai kotoran hewan kambing ya. Kemudian kotoran itu udah dipastikan dia tidak basah ya, harus dikeringkan dulu, kemudian saya tumbuk menjadi tepung seperti itu, kemudian saya masukkan ke kain perca ataupun ke tea bag. Nah, sama-sama dua-duanya juga sama memakai seperti itu. Jadi untuk penyiramannya sama, pemupukannya juga sama, kemudian agroklimatnya juga sama. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan dari kedua tanaman ini, yang pertama adalah tempat. Ya, kalau ini saya letakkan di teras rumah, kemudian yang satunya saya letakkan di kebun ya, di kebun tetapi digantung seperti itu. Apakah itu berpengaruh? Sepertinya tidak, karena kecukupan sinar dan anginnya sama. Nah, yang berpengaruh sepertinya adalah rumpun yang ini sering saya pindah-pindahkan. Jadi beberapa kali dulunya kan saya letakkan di tatakan pakai asbes seperti itu ya, di depan rumah. Kemudian habis itu karena di situ terlalu panas, kemudian saya pindahkan lagi di bawah pohon jambu. Kemudian habis itu karena di bawah pohon jambu di situ dapat gangguan dari ayam sama kucing ya. Kemudian saya pindahkan lagi ke dalam antara rumah sama kumbung jamur itu kan ada ruangan ya. Itu atasnya nggak ada atapnya. Nah, di situ sebenarnya cukup untuk sinar matahari sama anginnya dapat, tapi bukan cukup sih ya, tapi masih kurang. Ada sinar mataharinya dapat dan anginnya juga dapat, tetapi kurang. Nah, itu berapa kali pindah, kemudian karena di dalam itu kurang ini, kemudian saya pindahkan ke tempat sini. Nah, jadi ini sudah beberapa kali saya pindah-pindahkan. Menurut saya hal itulah yang menyebabkan tanaman ini, anggrek ini mengalami stagnan ya, nggak ada perkembangan pertumbuhannya yang bagus dibandingkan dengan yang satunya. Kalau yang satunya itu sudah menetap di situ dari awal saya tanam
dia di situ sampai sekarang ini. Nah, kalau yang ini pindah-pindah tempat terus. Jadi teman-teman, saya berkesimpulan bahwa yang menyebabkan anggrek ini tidak bertumbuh dengan baik itu karena sering-sering dipindah. Padahal sebenarnya memang sebelumnya sudah tahu ya, kalau anggrek sudah cocok di satu tempat itu jangan dipindah-pindahkan. Tapi ya namanya karena ada gangguan dengan beberapa hal ya, jadinya harus saya pindahkan, dan beberapa kali itu pindahnya nggak cuma sekali aja. Dia jadi stagnan dan kemudian pertumbuhannya itu jauh dari temannya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih juga untuk kritik dan saran positif dari teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.